Jadi kata guru saya, kalau kamu ingin hidupmu bahagia, di dunia kamu kaya, di akhirat kamu masuk surga. Itu kata beliau mudah. Gimana guru? Kata beliau, kalau kamu ingin hidupmu bahagia, di dunia kaya, lapang rezeki, hidup berkah, hidup yang menyenangkan, tapi di akhirat kamu masuk surga, maka jangan tinggalkan dua sholat, kata beliau. Jangan tinggalkan dua sholat sunnah. Jadi kalau bagi orang awam sunnah, tapi bagi para pecinta kebahagiaan itu sesuatu yang sangat urgent. Yang pertama adalah sholat tahajud, yang kedua adalah sholat duha. Ya sepintas kayak biasa-biasa, tapi setelah kami telaah, benar, sholat tahajud itu mengetuk pintu Allah untuk melapangkan kebahagiaan kita di akhirat. Ya, melapangkan kebahagiaan kita di akhirat. Dan sholat duha menjadi pelapang pintu kebahagiaan kita di dunia. Itulah mengimplementasikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, ini teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah, yang disebut dengan sholat duha. Jadi tentu ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Apa keutamaan daripada sholat duha ini, Pak Ustadz? Banyak, Pak ya. Yang pertama adalah sholat duha menjadi pengganti sedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Buraidah mengatakan bahwa Nabi bersabda, ini hadis sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Fil insani situna wa salatu mi'atin mifsal, kata Nabi, dalam tubuh manusia ada 360 tulang sendi. Jadi tubuh Bapak itu ada 360 tulang sendi. Nggak percaya? Hitung aja sendiri. Saya percaya, makanya nggak perlu ngitung. Bapak percaya aja daripada disuruh ngitung. 360 tulang sendi, Pak. Satu jari aja udah 3 loh, Pak. Nah, satu jari udah 3 tulang sendi. Kalau udah 10 jari berarti berapa? Berapa, Pak? 28. Jempolmu 2, Pak. Bingung dia, bingung ya. Bapak saking sibuknya ngurusin dunia, ngeliat jempolnya nggak pernah kayaknya. Jadi Masya Allah teman-teman, ada 28 sendi di jari kita. Makanya makhluk paling fleksibel di muka bumi, bisa melakukan apapun itu. Cuman manusia, Pak. Ikan pintar berenang, tapi kan nggak bisa berlari. Ya, monyet pintar memanjat, tapi nggak bisa berenang. Nah, kuda pintar berlari, tapi nggak bisa berenang. Manusia satu-satunya makhluk, berenang bisa, manjat bisa, berlari bisa, bahkan ngantuk di pengajian juga bisa. Itu hanya manusia, Pak. Ya? Jadi teman-teman yang berbahagia, kapan bangunnya? Nanti ketika jatah konsumsinya sudah datang, itu baru bangun nanti, Pak. Baik teman-teman yang berbahagia, itu yang pertama. Kemudian kata Nabi alaihi yatasaddaqul an kulli nifsalin min hasadaqah. Ternyata sendi-sendi itu nggak gratisan, kata Nabi, ada uang sewanya. Oh, ada uang sewa? Yes, uang sewa. Emang berapa sewanya sendi-sendi tadi, Pak Ustadz? Bapak per hari sedekah. Jadi kalau ada 360 tulang sendi, berarti Bapak minimal sedekah sebanyak 360 kali. Qalu, para sahabat berkata, "Fama yutiku dzalika ya Rasulullah?" Siapa sih yang mampu melakukan hal yang sedemikian? Artinya siapa yang bisa melakukan bersedekah sebanyak 360 kali itu sopo per hari loh, Pak. Akhirnya Nabi bilang, "An-nukhamu fil masjid yadfanuha," setiap kotoran di masjid yang dia singkirkan itu adalah sedekah. Ya, itu adalah sedekah. Setiap sesuatu yang mengganggu jalan disingkirkan, itu namanya sedekah. Fa in lam yaqdir, namun jika tetap juga nggak mampu melakukan kebaikan sebanyak 360 kali, faraqatat duha tujzi'u anhu. Nah, dengerin, maka 2 rakaat salat duha itu menggantikan kedudukan bersedekah sebanyak 360 kali. Ini keren, Bapak. Serius. Ini keren, jemaah. Bagaimana tidak keren? Coba teman-teman bayangin. Ya, teman-teman bayangin aja.
Insya Allah. Sholat dua rakaat lagi tadi nyebutnya. Berarti kalau Bapak sholat 8 rakaat, artinya 360 kebajikan, ya. 360 kebaikan dikalikan 4. Tadi kan 2 rakaat, sedangkan duanya 8 rakaat, maka ada 1440 kebajikan. Seperti 1440 sedekah. Padahal satu sedekah itu diumpamakan Allah dalam pahala kebajikan 700 kebaikan. Maka 1440 dikali 700 kebaikan, 1.008.000 kebaikan. Kok Ustaz pinter hitung-hitungannya? Ada kalkulator, ya? Jadi teman-teman 1.800.000 kebaikan. Ayo Bapak cari pahala yang model begini. Enggak ada. Ya, maka salat duha jangan diremehkan, Pak. Kerjakan. Ya. Hanya kenapa salat duha itu selalu dipartnerkan dengan sedekah. Ternyata memang ada hadisnya, ya, di mana salat duha bisa menggantikan sedekah sebanyak 360 kebaikan. Baik. Kemudian yang kedua, salat duha sebagai salat jalan pintas untuk bertaubat. Dalam hadis Zaid bin Arqam dikatakan kharajan Nabi ala ahli Quba. Nabi keluar menuju Al-Quba. Al-Quba itu daerah Quba. Ya, teman-teman yang berbahagia sekarang, yang Bapak kalau datang ke Mekah, datang ke Madinah, biasanya dimampirkan ke Masjid Quba. Itu dulu nama daerah, namanya Masjid Quba. Begitu ya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Nabi melihat orang-orang lagi sholat duha di Masjid Quba. Kata Nabi, sholatul awwabin, sungguh ini adalah sholatnya orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau Bapak punya dosa, salah satu jalan pintas, jalan tol menuju diterimanya ampunan oleh Allah atas dosa di masa lalu kita yang pernah kita lakukan, baik dosa yang berhubungan kepada manusia ataupun dosa yang berhubungan kepada Allah, Bapak taubatan nasuha. Dan salah satu cara mencapai strategi, ya, mencapai strategi untuk bisa diterimanya taubat, maka perbanyaklah melakukan daripada yang namanya sholat duha seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang berbahagia, sholat duha sebagai pelapang rezeki. Ternyata dasarnya diambil dari hadis ini. Jadi Abdullah bin Amr menceritakan Nabi pernah mengutus sekelompok orang untuk berperang. Pasukan namanya, Sariyah dalam bahasa Arabnya. Fawanamu wa asra'u raja'ah. Mereka berperang. Nah, biasanya perang itu cukup lama waktunya, Pak. Orang berperang itu waktunya cukup lama. Udah lama, bisa pulang mereka bisa menang, syukur-syukur, bisa pulang membawa ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Jadi mereka pulang membawa ghanimah. Nah, ini ada unik, Nabi ngirim pasukan. Perangnya nggak lama, sebentar, tapi ghanimahnya berlimpah ruah. Maka orang-orang pada ngobrol, ih enaknya ya, udah perangnya sebentar, udah gitu menang perangnya, udah begitu Masya Allah tabarakallah, pulang dengan membawa ghanimah yang sebegitu banyaknya. Nabi bilang, mau nggak kamu dikasih tahu sesuatu yang lebih banyak ghanimahnya, yang lebih cepat pulangnya, yang lebih besar kemenangannya daripada ini? Sahabat bilang, mau Nabi. Kata Nabi, man tawadda, barang siapa berwudu, summa ghada ilal masjid, kemudian dia berangkat menuju masjid di sub'ati duha untuk melakukan sholat duha, kata Nabi, maka dia lebih banyak kemenangannya, lebih banyak ghanimahnya, lebih besar kemenangan dan lebih cepat untuk pulangnya. Jadi artinya disinilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa sholat duha itu akan melapangkan pintu rezeki, seperti rezeki yang diberikan Allah kepada pasukan yang berperang sebentar, tapi ghanimahnya berlimpah ruah. Jadi yang punya problematika tentang keuangan, jangan ngeluh di medsos. Yang punya problematika tentang utang piutang, jangan ngeluh di media sosial. Ngeluh itu sama Allah, sujud, sholat dua, sujud, minta sama Allah. Ya, ini yang kadang-kadang dilupakan. Ya, sering saya sampaikan, Pak. Kebodohan yang paling bodoh dari seorang manusia. Kebodohan yang paling bodoh dari seorang manusia ketika ia tidak menghadirkan Allah dalam masalah yang dia hadapi. Padahal yang ngasih masalah Allah, tapi punya masalah fokus mikirin solusi, melupakan ilahi, melupakan Allah. Ada sebaik-baiknya solusi adalah Allah.
Bapak kembali kepada Allah dulu setiap ada masalah. Pertama istighfar, ya Allah, mungkin ini balasan atas dosa-dosa yang pernah aku kerjakan. Kemudian yang kedua semangat bangkit untuk apa? Mencari solusi. Solusinya gimana? Kembali kepada Allah. Sholat, sujud, minta petunjuk kepada Allah. Kadang-kadang petunjuk itu nggak mesti mimpi tiba-tiba diarahkan, bukan. Kadang-kadang petunjuk itu berbentuk kelapangan hati. Hati kita tenang, berpikir, dan disitulah pertolongan Allah akan tiba. Ada orang kaya raya itu, senangannya itu sedekahnya berbentuk kesehatan, Pak. Jadi kalau ada orang sakit dia bantu, orang sakit dia bantu. Di rumah sakit nggak mampu gitu, dia bayarin. Terus saya tanya, Pak Haji kenapa melakukan hal ini? Dia bilang, saya dulu orang kaya Pak Ustaz, anaknya orang kaya saya. Nah, di tengah perjalanan saya mengalami kebangkrutan, saya miskin. Dan ketika saya udah jatuh miskin, disitulah Pak Ustaz, saya benar-benar ya mengalami satu kejadian yang sangat menyesakkan dada, di mana istri saya sakit di rumah sakit, sudah sembuh tapi ditahan, nggak boleh keluar. Kenapa? Karena tidak mampu melunasi pembayaran. Dalam kesedihan itu saya nangis. Akhirnya karena saya lagi galau, nggak punya tempat berteduh, saya pun pergi ke masjid. Nah di situ saya baca meding, makanya meding itu penting juga Pak. Kadang-kadang orang ke masjid itu ya di luar dari perkiraan kita ya, iseng-iseng aja baca meding, kata dia. Ada sebuah ayat ditempel di situ Pak Ustaz. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Kata kuncinya itu dua, sabar, sholat. Minta pertolongannya tetap sama Allah, tapi caranya, strateginya itu sabar, sholat, sabar, sholat. Apa maksudnya? Karena saya nggak paham, sambil wudhu, saya sholat 2 rakaat Pak Ustaz. Ketika saya sudah sholat, saya sudah mulai berpikir dengan jernih. Ketika saya sudah sabar menerima apa yang diberikan Allah, saya mulai berpikir dengan jernih. Ketika sabar membuat saya lebih tenang, sehingga memunculkan ide-ide yang baik. Ketika sholat membuat saya lebih fokus, lebih khusyuk, bukan mikirin kesedihan, tapi memikirkan solusinya. Disitulah saya mulai berpikir, kenapa saya nggak ngubungin ini ya? Ngubungin ini ya? Saya langsung buka HP Pak Ustadz, dia dulu partner kerja saya, mantan anak buah saya, sekarang udah punya perusahaan sendiri di WA. Mas, aku coba dikasih kerjaan, tender bla bla bla. Kata dia, ada bang, udah ambil aja nih tenderku. Aku ya alhamdulillah lagi ada 3 tender, 3 project. Yang satu ini kamu ambil aja nggak apa-apa. Tapi apa bang? Aku jatuh bangkrut, nggak punya modal. Nih anu kok kecil aja kok, nanti aku pinjemin dananya paling sekitar 3M sampai 5M aja. Gitu Pak mainannya Pak. Buat orang yang pagi-pagi makan lemper lewat yang begitu Pak ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipinjemin modal, dikasih proyeknya. Ya keuntungannya ya pasti lumayan lebih tinggi dari itu. Terus dia bilang begini, "Bang, tapi anu Mas, istriku di rumah sakit. Aku cash bond dulu ya, cash bond dulu. Nanti ya mungkin 30 juta buat nebus istriku bisa keluar dari rumah sakit." Awalnya 30 juta apa pakai cash bond Mas? Udah bawa aja sudah, ambil aja udah aku kasih. Aku transfer ya kalian. Disitulah beliau bangkit dan akhirnya Masya Allah menjadi orang kaya kembali Pak. Tentu berproses ya panjang. Masya Allah teman-teman, disitulah dia baru paham makna ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar, membuat kita tenang, membuat kita jadi fokus untuk mencari solusi, bukan untuk meratapi masalah yang kita hadapi. Ya, seperti itu teman-teman yang berbahagia. Baik, sholat duha ya, punya utang, minta kepada Allah sholat duha. Tapi utangnya tidak lunas Pak, masih tetap Pak. Ya. Nanti Bapak pikir sholat duha sudah tidak mau bayar lagi. Enggak, aku udah sholat duha kok, kata Pak Ustadz, lunas, sembarangan aja. Kemudian berikutnya hukum sholat duha. Ulama berbeda pendapat menjadi 2 bagian. Yang pertama, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa sholat duha hukumnya disunahkan, tapi sesekali. Sholat duha itu disunahkan Pak, tapi sesekali. Jadi nggak boleh dilakukan secara kontinu. Ini menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau merujuk pada hadis Abu Sa'ad, karena Nabi sholat duha, Nabi melakukan sholat duha, hatta naqul, sampai-sampai kami berkata, la yada'aha, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Wa yada'aha, Nabi meninggalkan sholat duha, hatta naqul, sampai-sampai kami berkata, la yusolliha, Nabi tidak pernah melakukannya. Penjelasan hadis itu artinya Nabi kadang sholat, kadang tidak. Tetapi dengan segala hormat, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, Imam Ahmad, dhaif, alias hadis yang lemah. Maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran.
tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Pendapat yang lebih rojih yang kedua, yaitu pendapat mayoritas ulama selain Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti di situ ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, mengatakan bahwa sholat duha sunnah dan dilakukan secara kontinu. Jadi kedua mazhab ini sebenarnya sama-sama sepakat mengatakan hukumnya sunnah. Cuman bedanya Imam Ahmad itu sunnahnya jangan dirutinkan ya, sesekali aja. Tetapi menurut pendapat mayoritas ulama dirutinkan tiap hari. Adapun dalil yang pertama ya tentu keutamaan melakukan amal soleh secara kontinu, ya itu sudah pasti. Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling kontinu, wa in qalla, walaupun sedikit. Dikit tapi kontinu. Gitu Pak. Ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu poin satu. Poin yang kedua tentu dalil-dalil keutamaan tentang sholat duha tadi yang sudah saya bacakan tadi. Ya, semua amal ibadah di Islam itu yang ada keutamaannya dilakukan secara kontinu. Dan yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini Sahih Bukhari Muslim. Dikatakan ausani khalili, kekasihku berkata. Kekasih ini siapa? Nabi Muhammad lah. Bisalatin, dengan 3 perkara. Ya, Nabi bilang jangan tinggalkan 3 perkara ini. Apa itu ya Rasulullah? Siyam salasati ayyam, berpuasa selama 3 hari di setiap bulan, yang disebut dengan ayyamul biyud. Yang kedua, wa an utir qabla an anam, aku diperintahkan untuk berwitir sebelum tidur. Ya, berwitir sebelum tidur. Dan yang ketiga, aku diperintahkan waraqatai duha, untuk melaksanakan 2 rakaat duha. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berwasiat, namanya wasiat ya berarti dilakukan secara kontinu, ya teman-teman yang berbahagia. Kemudian berikutnya setelah hukum, oh ya jadi yang lebih roji mana? Oh jelas kalau lebih roji adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itu pendapat mayoritas ulama di mana sholat duha dirutinkan, dikontinukan, bahkan tadi Ustaz katakan sebagai syarat mendapatkan kebahagiaan di dunia akhirat. Jadi jangan tinggalkan duha, jangan tinggalkan tahajud, walaupun cuma 2 rakaat. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik, kemudian berikutnya adalah waktu duha. Waktu duha ini dibagi menjadi 2. Ada waktu jawas, ada waktu fadilah. Saya ulangi lagi, ada waktu jawas, ada waktu fadilah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu jawas itu adalah waktu boleh. Ya, waktu boleh. Itu dari munculnya matahari setinggi tombak yang disebut dengan waktu syuruk, dan sampai istiwa. Istiwa itu matahari berada di atas poros bumi, sehingga pada saat itu benda-benda tidak memiliki bayangan. Ya kalau mau gampangannya 5 menit sebelum duhur lah, begitu. Ya 5 menit sebelum duhur. Pak Ustaz, jadi boleh sholat 2 jam 7? Boleh. Boleh sholat 2 jam setengah 12? Boleh. Ya, boleh. Silakan. Diperbolehkan. Itu namanya waktu jawas. Tapi yang kedua, nah ini yang disebut dengan waktu fadilah. Ya, yang disebut dengan waktu fadilah. Untuk waktu fadilah, teman-teman yang berbahagia, adalah ketika anak unta kakinya lompat-lompat karena kepanasan menginjak padang pasir. Sholatul awabin hina tarmidul fisal, sholatnya orang yang bertaubat, maksudnya sholat duha, adalah ketika telapak kaki anak unta melompat-lompat karena kepanasan menginjak padang pasir. Berarti matahari udah meninggi, ya kurang lebih sekitar jam-jam 10 ke atas.
atau setengah 10. Ini yang disebut dengan waktu fadilah. Ya, diupayakan untuk benar-benar Pak ya dikerjakan. Saya tuh punya kajian rutin di kayak perusahaan-perusahaan dulu, masih perusahaan asing dulu ya, kayak teman-teman Total, teman-teman Chevron, itu pengajian ibu-ibu jam 10 pagi di masjid. Kalau di Total itu biasanya kita dulu di Baitul Mubarak, kalau di Chevron itu masjid Al-Islah apa itu ada masjid. Nah yang unik, saya datang jam setengah 10, itu masjid penuh Pak, masjid penuh. Jadi sholat duha itu kayak orang sholat berjamaah itu yang ruame itu. Ya, mereka nggak berjamaah, cuma maksudnya kayak sholat berjamaah rame. Nah pas lagi duduk-duduk gitu kan ngobrol. Ini jam begini pada sholat duha nggak dimarahin bosnya. Apalagi perusahaan asing kan. Total Prancis punya, Chevron Amerika punya. Tadi marahin kalian. Mereka bilang, anu Pak Ustaz, justru disuruh bagi yang mau. Kenapa? Ya karena prinsipnya orang bule itu kerja itu nggak datang nggak apa-apa, yang penting target tercapai. Gitu. Kalau prinsipnya orang Indo kan nggak nyampe target nggak apa-apa, yang penting datang. Di kantor tuh walaupun mingkem diem aja nggak apa-apa, yang penting kelihatan orangnya absen, selesai. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah uniknya setelah sholat duha pulang itu ternyata teman-teman lebih cerdas, lebih brilian, memunculkan ide-ide yang bagus. Ya begitu. Bapak-bapak yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya jumlah rakaatnya. Ada yang mengatakan 12 rakaat, itu pendapat Imam Abu Hanifah berdasarkan hadis riwayat Anas. Barang siapa salat 12 rakaat maka Allah akan membangunkan baginya kerajaan di surga. Tapi hadis ini ternyata dhaif. Hadis ini ternyata dhaif. Kemudian teman-teman yang lebih rajih adalah mengatakan 8 rakaat. Ini pendapat mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dari riwayat Imam Bunda Ummu Hani bahwa Nabi ketika datang ke kota Mekah, beliau sholat di rumahnya Ummu Hani pagi hari sebanyak 8 rakaat. Ya. Jadi kalau saya pribadi sih udah 8 rakaat itu menurut saya udah paling bagus itu Pak. Ya. Itu udah paling bagus. Jadi sudah 8 rakaat, wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, tidak memperpanjang dan tidak memperlebar. Begitu ya penjelasan dari apa yang kami sampaikan. Tafadhol kalau jemaah yang mau bertanya. Silakan teman-teman. Silakan. Tadi sudah dijelaskan sebatas sholat duha tadi dari kapan tadi Pak? Syuruk matahari meninggi setinggi tombak sampai kapan tadi Pak? Istiwa ya, namanya istiwa, yaitu sekitar 5 menit sebelum adzan zuhur tadi ya. Itu dijadikan waktu jawas, waktu diperbolehkan. Jadi tadi saya beri contoh jam setengah 12 sholat duha masih diperbolehkan, kada masalah. Ya, malah sebenarnya makin ke belakang makin bagus. Ya enggak, makin ke belakang makin bagus. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada yang lain teman-teman? Ya. Sholat fajar dengan sholat duha, nggak, maksudnya begini, nggak ada hubungannya, jauh sekali. Sholat fajar itu yang dilakukan qobliyah subuh. Sebenarnya sholat fajar itu qobliyah subuh. Ya mungkin maksud Bapak syuruk mungkin. Tadi ngomongnya fajar ya. Baik. Jadi teman-teman yang berbahagia, sholat fajar dengan sholat duha beda Pak. Ya, sholat fajar itu sebenarnya nggak ada. Sebenarnya sholat fajar itu sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Nanti kan ngomong begini, barang siapa selesai sholat subuh berjamaah dan dia tidak bubar sampai datang waktu syuruk, kemudian dia menutupnya sebanyak 2 rakaat,
maka seakan-akan dia berangkat umrah bersamaku, sempurna. Jadi Nabi cuma ngomong sholat 2 rakaat begitu aja, bebas. Itu dilakukan kalau bapak selesai iktikaf. Makanya kalau sholat syuruk di rumah nggak ada keutamaannya. Kenapa? Karena memang dia bukan sholat kayak sholat 2. Kalau 2 mau di masjid, mau di rumah, mau dimanapun bisa. Makanya tadi saya bilang sholat fajar itu, sholat syuruk itu merupakan sholat yang dilakukan ketika munculnya matahari. Sedangkan sholat duha tadi kan bapak lihat sendiri, malah dia disunahkan di akhir. Jadi jam 10 ke atas tadi yang anak unta melompat-lompat tadi ya. Jadi sekali lagi untuk sholat duha dengan sholat syuruk berbeda, niatnya juga berbeda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi monggo sholat syuruk, habis sholat syuruk nanti kerja, nah jam 10 ambil coffee break sambil melakukan sholat duha. Begitu. Ada yang lain? Ada yang lain, Pak? Habis kuenya sudah, Pak? Udah habis kuenya. Silakan jamaah, masih ada waktu. Di luar tema nggak apa-apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Jadi gini, Nabi bersabda, "Shallu fi buyutikum." Salatlah kalian di rumah masing-masing. Fa inna afdhala salatil mar'i fi buyutihim. Karena sebaik-baiknya salat sunnah yaitu di rumah masing-masing. Itu hadis. Itu dalil umum bahwa semua salat sunnah afdalnya dilakukan di rumah. Kenapa? Untuk menghindari daripada yang namanya sombong, kibir, membangga-banggakan diri. Kalau sholat fardu di masjid, kenapa? Apa yang mau disombongin orang fardu kalau sombong? Nggak ada. Sholat fardu dilakukan di masjid demi apa? Demi menghilangkan fitnah. Karena kalau bapak sholat di rumah bisa menimbulkan fitnah bahwa si fulan tidak sholat. Kan begitu Pak bahasa gampangannya. Makanya sholat sunnah di rumah, sholat fardu di masjid. Laki-laki sejati sholat di masjid, karena laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki yang sholihah. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kaidah umum namanya. Tapi di kulli qaidatin istisna, setiap kaidah pasti ada pengecualian. Pasti ada pengecualian. Gimana pengecualiannya Pak Ustaz? Pengecualiannya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya, adalah untuk sholat-sholat sunnah yang mengandung syiar. Bapak sadar sholat gerhana dilakukan di mana? Di masjid. Sholat tarawih sunnah dilakukan di mana? Di masjid. Idul Fitri dilakukan di lapangan atau di masjid. Sholat minta hujan di lapangan atau di masjid. Tadi kaidahnya nggak begitu. Itu namanya pengecualian. Termasuk juga sholat sunnah yang dilakukan di masjid adalah apabila adanya dalil spesifik. Nah, ya, dimana memang Nabi mengatakan sedemikian. Jadi memang ada bentuk pengecualian berdasarkan dengan dalil. Nah, termasuk salah satunya ya ini tadi berkaitan dengan sholat duha. Ya, berkaitan dengan sholat duha. Tadi hadisnya sudah Ustaz bacakan, di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, thumma wada ilal masjid, kemudian dia berangkat menuju masjid." Ada lagi pengecualiannya ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menggugurkan daripada dosa-dosanya. Jadi ada kata-kata menuju masjid. Ala kulli hal. Tadi bentuknya. Tapi apakah boleh dilakukan di rumah? Boleh. Di masjid juga boleh. Sholat sunnah. Begitu Pak. Ada pengecualian yang harus kita pelajari. Baik. Ada yang lain jemaah? Ya Pak.
Doa selesai sholat duha dari Nabi malah nggak ada sebenarnya, nggak ada. Yang tekstual dari Nabi ya, nggak ada. Yang Bapak baca inna duha duha wal baha wal jamal jamalu wal kuwa wal isma ismatuk, itu adalah doa yang disampaikan para ulama untuk mempermudah kita membaca doa. Kalau Bapak mau punya bacaan doa yang lain silakan, karena tidak spesifik dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah niat, ya monggo. Kan tadi sudah dijelaskan hadis-hadisnya. Dan kan tidak bertabrakan juga. Kalau saya berniat mohon ampun, sekaligus saya berniat sholat dua untuk melapangkan rezeki, nggak apa-apa. Ini perbolehkan. Ya, satu ibadah dua niat boleh. Satu ibadah dua niat boleh. Ya, seperti itu gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, kita cukupi sekian dulu ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Barakallahu fikum, dan kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa firatan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa zuqna al-mutaba'atina wa dha'iran wa batin ya arhamar rahimin. Rabbi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.